belajar nih. Kira-kira apa yang udah dipelajari Bu Purana di materi sebelumnya tadi yang disampaikan oleh teman saya? Apa yang sudah dibahas, apa yang dipelajari bersama? Tentang apa? Tentang stunting, tentang pencegahan, tentang penanganan. Iya. Apa yang harus kita lakukan ketika sudah terjadi stunting. Oke. Siap. Tepuk tangan buat Bu Ratna. Ya, mantap Bu Ratna. Terus. Nah, ibu-ibu tadi sudah membuat udah membuat atau mengisi janji tabel diri. Maaf. Tabel janji diri. Ya, ibu-ibu ya, boleh saya lihat ini. Terus di tabel janji diri itu apa yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh ibu-ibu dalam menerapkannya? Ada Bu Tati, kira-kira apa tantangannya Bu? Tantangan kita harus memperhatikan gizi anak. Iya, itu tantangannya. Oke, tepuk tangan Bu Tati. Baik ibu-ibu, pada materi berikutnya, pada materi ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Saya minta salah satu dari ibu-ibu bisa menyanyikan lagu yang lembut, pokoknya iramanya yang enak didengar, yang dipahami. Ya, yang lagu Cina, saya tak tahu lagu Cina. Bu Purana, tahu lagu Sini Kapuas? Coba aku nyanyikan satu bait ya, satu bait. Namanya apa tuh? Nah, apa yang itu apa ya? Kira-kira satu bait, kira-kira apa? Hei, sampan laju, sampan laju. Ayo tekan. Iya. Naikkan bulan. Iya. Demi panjang dan hidup membelah kota. Ayo semuanya. Lapisan kehidupan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, dia pun jauh dan gimana. Sungguh susah nak melupakannya. Oke, tepuk tangan untuk ibu semua. Nah, itu tadi lagu yang sudah kita nyanyikan bersama-sama dengan ibu-ibu. Nah, gimana rasanya setelah dengar lagu itu Bu? Bu Norma? Senang Bu. Senang. Kalau Bu Nur, gimana rasanya setelah dengar lagu itu? Berbual. Gimana Bu? Bisa nggak? Oh suka. Oke, baiklah. Ibaratnya pernah nggak diperdengarkan entah lagu-lagu pujian atau lagu daerah atau lagu diperdengarkan? Selawat. Oh, nah itu tuh pernah nggak? Pernah sama itu waktu masa hamil. Pernah, Mas Hamid diperdengarkan lagu selawat. Oke. Baik ibu-ibu sekalian, memperdengarkan suara nyanyian atau lagu-lagu pujian yang lembut dan menenangkan serta mengucapkan kata-kata baik yang dilakukan oleh ayah suami ataupun ibu pada janin itu adalah satu bentuk stimulasi. Kamu sampai di sini? Tadi kan stimulasi tahunya rangsangan. Nah, ternyata stimulasi kalau ibu nyanyi pun memperdengarkan lagu-lagu terhadap janin itu merupakan satu stimulasi, salah satu bentuk stimulasi yang diberikan kepada janin. Siap Bu? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya akan memberikan catatan ataupun alat tulis kepada ibu-ibu sekalian. Nih, Bu, silakan minta tolong ulangi lagi. Oke. Setiap kelompok kita bagi dua aja ya. Dua aja. Jadi tiga. Sip. Bertiga satu kelompok. Oke, sip. Nah, saya minta ibu diskusi bentuk-bentuk stimulasi ya. Bentuk-bentuk stimulasi apa yang bisa dilakukan oleh suami dan istri terhadap janin yang ada di dalam kandungan. Yuk, diskusi 1 menit. Dah Bu, kalau sudah saya minta ibu dari kelompok Bu Tati
Bu Iin, Bu Lini ya, Bu Lini. Bu Lini dan Bu Nur, coba bacakan apa hasil diskusi terhadap bentuk-bentuk stimulasi yang bisa dilakukan oleh ayah dan ibu di rumah. Jadi pada dalam kandungan, untuk bayi kandungan. Siap, Bu, silakan. Mendengarkan lagu atau salawat. Ya. Buatnya murotal juga bisa. Berikan sentuhan atau belayan. Iya. Jadi ibu-ibu, ini yang dapat kita jadi kesimpulannya adalah kegiatan memberikan rangsangan itu adalah stimulasi adalah kegiatan memberikan rangsangan kepada janin dalam kandungan, baik berupa suara, tadi kan ibu-ibu udah bilang nih ada suara, terus ada cahaya, maupun sentuhan ya, sentuhan atau belayan, sentuhan yang merupakan stimulasi yang dapat Bapak Ibu lakukan bersama-sama terhadap dan kapanpun itu terhadap janin yang ada dalam kandungan, ya Bu ya. Kapanpun, dimanapun, ya Bu, kapanpun, dimanapun, lalu bahaya nih, dimanapun, kapanpun, dimanapun, Bapak Ibu, suami istri di situ bisa memberikan stimulasi terhadap janin yang ada dalam kandungan, bisa berupa tadi suara dengan menyanyikan lagu, menyanyikan lagu, kan, mendengarkan rotal, tadi juga salawat dan sebagainya, juga dengan sentuhan. Oke, baik. Selain itu, ayah dapat memberikan stimulasi berupa suara, cahaya, dan sentuhan kepada janin setiap berada di dekat ibu hamil. Oke, kita lanjut. Nah, saya ingin ini jadi 3 kelompok nih. Nah, sekarang saya minta kelompok 1, Bu Ratna, itu kelompok 1 yang nantinya akan berdiskusi untuk mengidentifikasi atau mengelompokkan peralatan dan cara menggunakan untuk memberikan stimulasi pada anak usia atau janin usia 3 bulan pertama. Siap Bu? Paham? Kelompok Bu Norma, mikir. Apa soalnya? Bu Norma itu memberikan atau berdiskusi untuk mengidentifikasi peralatan dan cara penggunaannya untuk memberikan stimulasi pada janin usia 3 bulan kedua. Kalau yang ini 3 bulan pertama, Ibu 3 bulan kedua. Sip? Udah ada bayangan Bu janinnya 3 bulan kedua? Udah ya? Nah, dekati dengan Bu Lini itu janin usia 3 bulan ketiga. Janin usia 3 bulan ketiga. Kira-kira Bu, yang bisa dijelaskan? Trimester pertama itu ya. HP menggunakan lagu dengarkan selawat, cuma tidak masih kecerdasan. Itu jadi sih 2. Oke, siap, tepuk tangan dulu dong. Kelompok 1. Oke, nah kelompok 2. Bu Norma dan Bu Nurma. Silakan Bu. Pakai HP alatnya, mendengarkan lagu, selawat. Pakai HP alatnya Bu ya. 2. Al-Quran, cara menggunakannya membaca ayat suci Al-Quran. 3. Minyak zaitun untuk menulis musak perut. Itu bayi di usia semester kedua ya Bu ya. 3 bulan bayi ya, janin 3 bulan, bukan bayi maaf Bu. Janin 3 bulan kedua. Janin di usia 3 bulan kedua. Artinya tadi 1 sampai 3 bulan, 4 sampai 6 bulan nih, kan? Nah, itu tadi ya Bu ya. Tadi apa tadi Bu jawabannya? Kira-kira diskusinya? Kalau untuk yang janin usia 3 bulan kedua, mendengarkan lagu-lagu, terus apa lagi Bu? Membacakan ayat-ayat suci. Oke, artinya mendengarkan ya Bu ya, mendengarkan suara-suara yang baik-baik, tadi perkataan yang baik-baik dan sebagainya. Baiklah, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, Ibu kelompok 3, Bu Tati dan Bu Lini, apa yang dapat dilakukan stimulasinya untuk usia janin 3 bulan ketiga? Artinya trimester yang ketiga, usia 6 sampai 9 bulan. Kira-kira apa Bu? Pertama satunya Bu, seringlah untuk dia diajak berbicara, atau karena 9 bulan kan masih ada Bu, dengarkan musik masih ada karena berbulan. 2. Mempersiapkan persalinan Bu. Oke. Nah,
cek kesehatan kita kan harus Bu dijaga supaya karena untuk istilahnya untuk melahirkan kan. Nah, itu terus banyak konsumsi sayur-sayur, istirahat yang cukup. Karena kita kan aku mau melahirkan itu kan banyak harus tenaga. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Ibu. Jadi untuk yang janin 3 bulan pertama stimulasinya dengan sentuhan seperti itu. Oke, masa bentar benar Bu? Nah, itulah intinya. Oh ya, jadi intinya Ibu memberikan sentuhan terhadap janin di yang baru usia 3 bulan pertama. Ya, artinya di janin yang 3 bulan pertama itu hanya diberikan sentuhan. Sentuhan, kamu. Nah, yang kelompok 2 itu janin usia 3 bulan kedua. Ya, pernah nggak selama ini ibu-ibu waktu hamil berjemur? Berjemur Bu, berjemur. Waktu hamil besar kan biasa, hamil kan kita biasa berjemur tuh. Nah, janin usia 3 bulan kedua itu bisa diberikan stimulasinya dengan memberikan cahaya. Cahaya itu bisa lewat senter. Ini mungkin bisa cahaya ini ya. Nah, ini senter gini. Tetapi 3 bulan kedua itu stimulasi yang dapat diberikan oleh orang tua adalah lewat cahaya. Cahaya itu bisa langsung lewat matahari. Biasanya ibu berjemur kan, sambil dielus-elus tadi kan di usia pertama 3 bulan pertama. Insya Allah Bu, kalau saat sinar matahari itu kan dia akan tembus walaupun kita dengan ya Bu ya, itu yang paling sederhana. Kalau misalnya siang kan bisa lewat matahari, tapi kalau malam bisa lewat senter sambil dielus-elus di senter itu akan ada reaksi secara tidak langsung janin terhadap stimulasi yang diberikan oleh kita. Paham ya Bu? Nah, kalau untuk usia 3 bulan ketiga, artinya menjelang kelahiran, ya Bu ya, menjelang kelahiran itu stimulasi yang dapat diberikan itu dengan suara. Betul. Tepuk tangan dulu untuk Rana. Ya. Dengan suara, ya Bu ya. Artinya dengan suara bisa apa tadi Bu? Bisa mungkin dengan bernyanyi atau mengajaknya berbicara. Coba ibu praktekkan, Bu Tati salah satu praktekkan. Bu Ratna tadi, Bu Giga tadi sudah mempraktekkan bagaimana memberikan sentuhan pada janin usia 3 bulan pertama. Tolong Ibu kelompok 2, Bu Nurma, mungkin bisa memberikan praktek bagaimana cara memberikan stimulasi terhadap janin 3 bulan kedua. Tadi Bu, yang sudah dijelaskan. Bu, maju sini Bu. Dengan cahaya ya? Iya, betul, dengan cahaya. Ibu, gimana kira-kira? Seperti inilah ya. Iya, iya seperti itu. Sambil lurus-lurus. Iya, sambil diberikan cahaya. Oke, terima kasih Bu Nurma. Silakan duduk, tepuk tangan dong. Nah, kalau seperti kira-kira Bu, contohnya 3 bulan ketiga tadi adalah dengan memberikan suara. Kira-kira Ibu kasih contoh. Gimana cara Ibu ngomong? Nah. Ya Allah, nah mudah-mudahan bisa jadi anak soleh-solehain nah. Nah, mudah lama ya, janganlah posisi mana lahir nah. Oke. Gimana sih perasaan ibu saat memberikan tadi stimulasi? Gimana rasanya perasaannya? Ya, rasanya gimana? Bahagia. Ya, bahagia. Kalau Bu Norma, perasaannya gimana waktu memberikan stimulasi tadi terhadap anak yang ada dalam kandungan di janin usia kedua, 3 bulan kedua? Rasanya gimana perasaannya? Senang lagi kan? Senang. Terus? Kan jadi anak-anak tuh kalau kita merawat tuh kayak tuh dia bergerak tuh kayaknya ada reaksi. Oke, ada reaksi ya Bu ya janinnya. Kayak Oke, siap. Oke, baik Ibu-ibu, mungkin teman-teman ada yang bawa ini modul 3 bisa dipinjamkan di kelompoknya masing-masing. Salah satu, kelompok 1 pinjam 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kita sama-sama membacanya Bu ya. Ada tabel di situ bagaimana cara Ibu mengetahuinya.
Jadi kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan tadi, kesimpulannya, jenis stimulasi dapat diberikan sesuai dengan usia janin seperti pada tabel, ya Bu, usia janin ya. Janin usia 3 bulan pertama. Tuh tabelnya. Dilihat, bisa dibaca Bu. Coba di 3 bulan pertama tadi Ibu bacakan isi tabelnya tadi tuh. Di 3 bulan pertama. Trimester pertama jenis stimulasi berupa sentuhan, kegunaannya untuk pembentukan jaringan otak, gerakan refleks dan janin juga mulai bertumbuh. Alat bantunya tangan orang tua atau orang tua. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Maaf ya Bu ya. Oke, kita coba selanjutnya kita tadi jadi ya kegiatan ya dari bacakan tadi semuanya. Jadi kegiatan pemberian stimulasi dapat merangsang sel-sel otak janin yang meningkatkan kemampuan panca inderanya, ya Bu ya, yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Artinya kita secara tidak langsung dengan memberikan stimulasi awal kepada janin itu dapat mencegah tadi mencegah apa ya di saat yang pertama, mencegah stunting, ya kan? Dan merangsang pertumbuhan, karena dengan demikian kita dapat merangsang pertumbuhan sel-sel otak janin yang meningkatkan kemampuan panca inderanya. Tuh. Terus kesimpulan selanjutnya, janin dalam kandungan perlu mendapatkan stimulasi dan gizi yang tepat melalui ibu hamil untuk memastikan anaknya lahir sehat, cerdas dan tidak stunting. Oke. Selanjutnya saya ingin, tadi kan ibu-ibu udah oke semua. Jadi intinya untuk memastikan tadi anak kita bisa lahir sehat, cerdas dan tidak stunting dengan memberikan gizi yang cukup serta memberikan stimulasi awal terhadap janin yang ada di dalam kandungan. Siap Bu? Nah, kalau ibu udah paham nih, udah paham belum? Kalau emang ibu sudah paham, saya ingin meminta ibu-ibu untuk membuat tabel janji diri tadi seperti yang udah disampaikan sebelumnya. Setiap kali sesi pertemuan kita harus membuat tabel janji diri. Ibu-ibu harus punya tabel janji diri yang nantinya bisa mengingatkan bahwa ibu-ibu ini berjanji pada diri sendiri, ini loh yang harus ibu-ibu lakukan. Itu ya Bu ya. Sesi 4 mendukung ibu dan ayah berikan stimulasi pada janin. Sesi 4 bagaimana ibu-ibu membuat tabel janji diri terhadap mendukung ibu dan ayah berikan stimulasi pada janin. Nah, dibuat situ, ya Bu ya. Oke, sudah Bu? Alhamdulillah, sudah ya. Terima kasih ibu-ibu. Ini tabel janji dirinya kami bawa. Ibu-ibu membawa tabel itu metaplan atau kertas warna-warni sebagai pengingat bahwa ibu-ibu sudah berjanji terhadap diri sendiri untuk bisa menerapkan apa yang sudah didapat tadi, yaitu terkait dengan bagaimana cara mendukung ayah dan ibu dalam memberikan stimulasi pada janin usia 3 bulan pertama, usia 3 bulan kedua, dan usia 3 bulan ketiga. Nah, ibu-ibu sekalian, jika nanti ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan terkait dengan kegiatan kita, terkait dengan stunting, pencegahan stunting, bagaimana penanganan stunting, itu nanti ibu-ibu bisa melaporkannya kepada kami, salah satu SDM Kesos. SDM Kesos itu banyak Bu, bisa juga nanti kepada kami, bisa juga nanti kepada tenaga yang ada di lapangan seperti TKSK, itu bisa. Ataupun Sakti Peksos, pekerja sosial, itu juga ada Bu di dinas di kita. Selain itu juga ibu bisa langsung melaporkan ataupun mempertanyakan ini kepada tenaga layanan kesehatan. Ya Bu ya, selain kepada kami selaku pekerja sosial atau SDM Kesos, juga bisa kepada pihak puskesmas, pihak posyandu ataupun dengan tenaga-tenaga pelayanan kesehatan lainnya. Oke Bu, paham sampai di sini? Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sampai ketemu lagi di
pertemuan berikutnya kita sudahi dulu sampai di sini. Mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum. Satu pantun untuk ibu-ibu. Nah. Ya, satu pantun. Pak Upi ngajak menikah. Cakep.